Halo semua, kenalin aku Presentia Kani Wibowo dengan NPM 230908273. Nah, hari ini aku mau bercerita tentang gimana sih perkembangan industri komunikasi di Indonesia. Menurut aku, industri komunikasi di Indonesia mengalami perluasan dan perkembangan yang cukup signifikan, terutama karena perkembangan teknologi, digitalisasi, dan perubahan perilaku audiens. Jika sebelumnya profesi di bidang ilmu komunikasi lebih terpusat pada jurnalisme, PR, dan juga periklanan, saat ini bidang pekerjaan telah berkembang ke content creation, social media management, digital marketing, hingga komunikasi yang berbasis data. Profesi ilmu komunikasi juga semakin strategis karena komunikasi kini menjadi inti dari strategi bisnis di hampir semua industri, termasuk teknologi, politik, hiburan, olahraga, dan juga pendidikan. Contohnya, misalkan kita ambil broadcasting. Kalau dulu mungkin kita harus siaran langsung ke radio. Kita harus tag di tempat itu untuk melakukan siaran radio. Tapi sekarang kita bisa melakukan streaming sendiri. Kita bisa melakukan tempat dimanapun kita berada. Jadi sudah tidak terpaku pada suatu agensi atau suatu perusahaan. Sebenarnya keduanya sama-sama baik, antara kita berdiri sendiri ataupun kita bekerja sama dengan suatu agensi atau perusahaan. Namun di sini saya ingin meng-highlight bahwa sebenarnya di era saat ini kita sudah bisa untuk lebih mandiri, yaitu kita sudah bisa melakukan segala aktivitas-aktivitas atau profesi ilmu komunikasi dengan kita sendiri gitu. Jadi kita tidak usah berpaku pada suatu perusahaan atau agensi, melainkan kita sudah bisa melakukannya dengan diri kita sendiri, seperti itu. Nah, kalau aku tertariknya menjadi seorang marketing communication, karena dari awal aku memang suka untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain, dengan orang banyak. Dan aku juga berpikir bahwa marketing communication merupakan salah satu profesi komunikasi yang tidak bisa digantikan oleh AI. Nah, gimana sih cara aku supaya hal tersebut bisa terwujud? Nah, aku di sini sebagai mahasiswa ilmu komunikasi semester 4, aku sudah berlatih kemampuan ilmu komunikasiku selama aku berkuliah di FISIP UAJY. Pertama, aku terlibat dalam suatu aku terlibat dalam suatu duta FISIP, yaitu program yang diselenggarakan oleh FISIP untuk mempromosikan FISIP UAJY. Lalu aku juga tergabung dalam kepanitiaan Kominfest sebagai media relation. Dan juga aku sebagai student staff bagian promosi di UAJY yang juga tugasnya mempromosikan UAJY ke sekolah-sekolah. Jadi dengan aku mengikuti kegiatan-kegiatan yang juga mengasah kemampuan komunikasiku, aku berharap semoga suatu hari nanti aku bisa menjadi seorang marketing communication yang handal. Halo, perkenalkan, nama saya Agnes Clarissa Adristi dengan NPM 230989292. Kali ini saya akan membahas industri komunikasi yang ada di Indonesia. Gimana sih kondisinya sekarang? Nah, dari berita yang saya baca, kondisi industri komunikasi di Indonesia sangat ini itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Industri periklanan mulai memainkan peran-peran yang sangat penting sebagai penyokong utama industri media di Indonesia. Pasti kalau kita nonton TV, nonton YouTube, atau denger musik di platform-platform, itu pasti banyak sekali iklan-iklan yang tersebar kan. Nah, itu salah satu penyumbang terbesar di dalam industri komunikasi saat ini. Lalu, menurut data dari PricewaterhouseCoopers atau PwC, total belanja iklan di Indonesia itu diperkirakan mencapai 10,2 US dollar miliar pada tahun 2022 dengan proyeksi pertumbuhan yang terus meningkat hingga tahun 2025 ini. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan manusia berkomunikasi dalam bentuk-bentuk yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kemajuan teknologi komputer yang menyatu dengan berbagai alat-alat komunikasi seperti radio, televisi, telepon, maupun telepon genggam telah membuat komunikasi menjadi lebih mudah dan efisien. Dalam konteks ekosistem komunikasi yang kita pelajari saat ini,
Industri komunikasi ini di Indonesia ini terutama memiliki potensi besar untuk memanfaatkan teknologinya seperti AI, artificial intelligence, itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi. Namun, industri komunikasi di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan, seperti persaingan yang ketat, ad blockers, dan perubahan perilaku konsumen dalam mengonsumsi media. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan adaptasi terus-menerus untuk memastikan bahwa industri komunikasi di Indonesia ini tetap relevan dan berkelanjutan. Semoga dari berita-berita yang kita baca mengenai industri komunikasi, semoga terus berkembang, terus kita sebagai generasi penerus, kita bisa mengembangkannya lebih pesat lagi. Nah, kalau untuk pekerjaan di bidang komunikasi, aku tertarik banget nih untuk masuk ke penyutradaraan film. Apa sih penyutradaraan film itu? Nah, sutradara sendiri itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan proses pembuatan film, teater, atau acara televisi. Si sutradara ini tuh bertugas untuk menerjemahkan naskah menjadi visual dan mengarahkan aktornya, mengarahkan kru dan staf-staf lainnya yang ikut campur dalam produksian tersebut. Terus tugas-tugas sutradara tuh ya kurang lebih untuk menginstruksikan atau memvisualisasikan dari skrip yang sudah dibuat untuk menjadi visual gitu. Nah, kalau si sutradara ini kita bisa ada beberapa langkah-langkah untuk menjadi sutradara. Maksudnya bukan tips and trick sih sebenarnya. Ini kalau dari yang aku baca-baca ya, menjadi sutradara film itu membutuhkan kombinasi keterampilan teknis, kreativitas, dan kemampuan manajemen. Kenapa sih aku tertarik banget sama sutradara ini? Karena kebetulan di Visi Puaji ini aku tergabung dalam UKM Kine, di mana itu adalah UKM film yang kita setiap tahunnya itu pasti ada project untuk pembuatan film. Aku juga sering ikut papaku syuting, kebetulan papaku juga seorang DOP, jadi aku sudah tahu beberapa tips and tricks, beberapa tahap-tahap untuk menjadi sutradara. Suka dukanya menjadi sutradara itu pasti ada banget ya, dari mulai capek syuting, capek brainstorming, itu pasti akan dilewati. Tapi setelah itu pasti kita akan senang dengan hasil pekerjaan kita sendiri. Kurang lebih aku di Kine ini selama 2 tahun dan ini sudah mau bikin film kedua. Jadi aku udah tahu nih gimana cara kerjanya di belakang layar tuh gimana, proses pembuatan produksinya gimana. Kebetulan aku juga ikut sering papaku syuting, jadi aku juga udah tahu kalau nantinya di televisi itu bagaimana atau proses produksian untuk ke film bioskop itu bagaimana. Aku sudah mempelajarinya. Jadi tips-tipsnya itu yang pertama itu mempelajari dasar-dasar pembuatan film. Misalkan kalian bisa belajar nih tentang teori-teori film, sejarah film, terus memahami juga genre-genre filmnya. Terus memahami konsep-konsep dasar seperti komposisi, pencahayaan, dan editing. Nah, itu juga penting karena kita sebagai sutradara, jadi kita harus tahu nih kemauan klien tuh seperti apa. Jadi kita harus memahaminya dulu, konsep pencahayaan, editing, dan komposisi lainnya. Terus bisa juga mengembangkan skill-skill perangkat lunak di editing seperti Adobe Premiere, Final Cut Pro, atau Avid Media Composer. Terus juga memahami dasar-dasar sinematografi. Terus juga mungkin bisa mengikuti semacam workshop atau kursus pembuatan film seperti itu untuk mengembangkan skill kita untuk nantinya menjadi sutradara. Tuh, terus rencana jika Tuhan berkehendak, aku mau masuk di industri film dan televisi, bisa film layar lebar, bisa televisi ataupun iklan.
Semoga dengan tips and tricks yang aku pelajari bisa membawa aku untuk menjadi sutradara besar nantinya. Amin. Halo, perkenalkan nama saya Alexander Ricciando dengan NPM 230908286. Jadi di sini saya ingin membahas sedikit apa sih industri media itu. Nah, jadi di era milenium baru itu kan telah lahir tren baru di industri komunikasi, yaitu hadirnya berbagai media yang menggabungkan antara teknologi komunikasi baru dan teknologi komunikasi konvensional. Masyarakat itu tidak bisa hidup tanpa komunikasi. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kehidupan masyarakat juga terus berubah dalam berbagai aspek. Nah, hal ini tuh juga berdampak pada industri media yang ada di Indonesia. Jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi keberlangsungan industri media. Jadi industri komunikasi itu sendiri merupakan sesuatu sektor yang dimana dia tuh mencakup berbagai bentuk penyampaian informasi, ide, dan pesan kepada masyarakat melalui berbagai media dan teknologi. Nah, jadi industrinya ini tuh mencakup seperti televisi, radio, media cetak, media digital, terus ada periklanan, hubungan masyarakat atau public relation, dan layanan telekomunikasi seperti internet dan telepon. Nah, dengan perkembangan teknologi ini, industri komunikasi itu terus berkembang terutama dengan hadirnya media sosial dan platform digital yang memungkinkan komunikasi ini lebih cepat dan lebih efisien. Nah, jadi orang dulu itu ketika ingin mengakses informasi atau melihat berita, mereka pasti harus mempunyai televisi dulu baru mereka bisa mendapatkan berita itu. Tetapi di era sekarang karena sudah canggih dan kemajuan teknologi semakin berkembang, akhirnya masyarakat bisa mengakses informasi itu dengan cepat melalui HP, handphone atau gadget. Jadi mau dari platform juga mereka bisa mengakses informasi karena di situ penyebaran informasi dan berita itu sangat cepat. Nah, kalau aku sendiri, aku tertariknya pada industri penyiaran atau biasa disebut broadcasting. Jadi broadcasting ini kan mencakup penyebaran informasi, hiburan, dan berita melalui media seperti televisi, radio, dan platform digital yang berbasisnya streaming. Jadi di industri komunikasi itu, broadcasting itu kan juga berperan penting dalam menyampaikan pesan kepada khalayak luas secara menyeluruh. Jadi, seiring perkembangannya teknologi, broadcasting itu tidak hanya terbatas pada siaran konvensional, tetapi juga dia berkembang ke platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, aku pribadi, aku mengikuti organisasi di kampus yang namanya Atmajaya Broadcasting Network atau ABN. Nah, di situ aku diajarkan bagaimana cara menyebarkan informasi yang benar. Terus juga kebetulan job deskku di situ adalah sebagai campers atau camera person. Jadi selain aku job desknya sebagai camera person, aku bisa juga belajar di sana bagaimana cara menyebarkan berita dan juga bagaimana news anchor bekerja dan juga bagaimana untuk mempelajari tentang dunia broadcasting, kurang lebih seperti itu. Menurut saya, perkembangan terkait industri komunikasi Indonesia sudah semakin berkembang dan semakin luas, terlebih dikarenakan ada era modern yang dimana-mana itu serba teknologi. Tidak hanya dalam industrinya saja, tapi juga dalam pembutuhan pekerjaan yang peluangnya semakin luas juga. Berikut beberapa posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang pertama ada digital marketing. Digital marketing dikarenakan meningkatnya penggunaan media sosial membuat perusahaan membutuhkan tenaga kerja pemasaran digital. Yang kedua ada content creator dan social media specialist, di mana banyak perusahaan dan brand memerlukan tim kreatif untuk memproduksi konten di platform digital mereka. Karena tim kreatif ini dibutuhkan agar tidak ada keselarasan dari antar perusahaan, sehingga perusahaan bisa menunjukkan keunikan mereka, kekhasan mereka, sehingga engagement mereka semakin naik. Lalu ada data analisis. Dengan semakin banyak data yang dihasilkan, perusahaan membutuhkan analisis data untuk memahami tren dan perilaku konsumen. Lalu ada public relations atau PR. Posisi ini penting untuk membangun citra perusahaan di mata publik. Dikarenakan
sudah ada media sosial, semakin banyak orang itu bisa berspekulasi mengenai hal sesuatu. Terutama jika perusahaan terkena skandal, maka orang bisa menyebar hoaks, menjelek-jelekan, menjatuh karena persaingan. Dikarenakan oleh sebab itu dibutuhkan adanya PR. Lalu ada teknologi dan IT. Pengembangan aplikasi, manajemen jaringan, dan keamanan cyber itu juga semakin dicari seiring kemajuan digital. Namun walaupun begitu, persaingan dalam bidang ini makin cukup ketat. Kalau dari diri saya sendiri, sebenarnya saya ingin menjadi sebuah public relations atau PR yang membangun citra perusahaan mata publik. Namun, untuk mencapai PR, saya ingin menjadi sebuah content creator atau social media specialist terlebih dahulu untuk mengasah skill kreatif saya dan dapat mengselaraskan zaman sekarang itu caranya mempromosikan perusahaan itu bagaimana, atau apa sih yang perlu diketahui, skill baru apa yang harus saya perlukan, seperti itu. Halo, nama saya Nathanael Patia, nomor mahasiswa saya 230908282. Jika kita bicara soal industri komunikasi, terutama di Indonesia, kita akan cukup familiar dengan nama-nama seperti Transmedia, MNC Media, mungkin MD Entertainment, atau mungkin sebagai macamnya, yang mungkin sering kali muncul di televisi-televisi lokal kita karena mereka merupakan industri yang menguasai TV lokal itu. Nah, mungkin kita juga familiar dengan industri-industri seperti Kompas, Gramedia, atau industri media-media cetak seperti buku ataupun berita, koran, yang mana kita cukup familiar dengan nama-nama itu karena mereka merupakan industri besar yang pada masanya mereka telah berjaya untuk menguasai media yang ada di Indonesia. Namun jika berbicara soal industri, maka akan relate dengan yang namanya perkembangan. Nah, seiring dengan perkembangannya zaman ini, media-media konvensional seperti televisi, radio, dan koran atau mungkin buku, itu kan sudah mulai tertinggalkan dan mulai tergantikan oleh media digital. Media-media yang dengan bisa mudah kita akses di gadget kita. Nah, jika berbicara soal pemetaan industri atau perkembangan industri juga, media-media yang saya sebutkan itu tadi seperti Kompas, lalu Gramedia, ataupun media televisi seperti Trans, MNC, dan sebagainya. Itu mereka sekarang bahkan mulai beralih untuk memasarkan produknya juga di media digital. Mereka menyediakan layanan streaming, menyediakan kolom berita. Nah, jadi jika berbicara soal industri di Indonesia, itu bisa dibilang sebenarnya secara keseluruhan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Karena sekarang media-media baru itu dengan mudah muncul, tapi ya itu tadi, industri-industri yang mungkin sudah besar pada masanya, mereka sudah menguasai TV, mereka sudah menguasai berita, mereka menguasai radio, itu sekarang mereka mulai mengalami krisis, yang mana mereka harus beradaptasi dengan perkembangan zaman, beradaptasi dengan masyarakat yang sekarang pola konsumsinya berubah. Jadi semua ada masanya. Jadi industri-industri komunikasi ini harus beradaptasi dengan perkembangan zaman ini jika mereka mau bertahan. Ya, jika tadi saya bicara soal industri bidang komunikasi atau industri bidang media digital, salah satu industri di bidang itu yang menurut saya menarik adalah industri di bidang advertising. Nah, saya sendiri saat ini bergabung dalam sebuah organisasi divisi UAJY, yaitu kelompok profesi dan kelompok studi dalam advertising, yang mana di sana merupakan tempat bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar tentang industri bidang advertising itu seperti apa. Nah, di situ saya sebagai strategic planner, karena nantinya saya juga tertarik untuk jadi seorang strategic planner, yang mana di situ saya belajar untuk menerima brief dari klien yang telah disampaikan oleh account eksekutif, yang mana nantinya akan saya analisis STP-nya seperti apa, SWOT-nya seperti apa, yang mana nantinya akan diolah menjadi ide-ide kreatif untuk mempromosikan produk-produk ataupun brand ataupun apa yang diminta oleh klien. Nah, industri bidang advertising ini menurut saya merupakan industri yang cukup underrated ya sebenarnya, atau tidak sebesar industri-industri di bidang televisi ataupun bidang jurnalistik, media lainnya. Nah, mungkin orang-orang tidak familiar dengan nama-nama industri seperti Ogilvy, yang mana itu sebenarnya merupakan salah satu media di bidang ini yang cukup besar. Orang-orang yang sudah bergelut di bidang advertising ini mungkin akan cukup familiar, tapi mereka yang mungkin awam itu tidak
familiar dengan brand ini karena namanya tidak sebanding dengan nama-nama seperti Kompas, Gramedia, ataupun Trans dan sebagainya. Nah, kenapa saya tertarik dengan bidang advertising ini? Karena di bidang advertising ini kita akan belajar untuk mendengarkan apa yang diinginkan klien, mendengarkan klien ingin melakukan apa terhadap brandnya, mereka ingin memasarkan seperti apa, dan nantinya juga kita akan berpikir, kita akan mengolah ide-ide kreatif untuk apa ya? Kita ingin memasarkan produk ini seperti apa, kita ingin mengiklankan produk ini seperti apa agar nantinya diterima oleh masyarakat, dan nantinya akan kita teruskan ke bidang kreatifnya, ke bidang produksinya. Saya juga tertarik untuk bisa bergelut di produksinya karena saya sendiri suka untuk mendesain dan mengedit video. Nah, di situ nanti apabila produk yang kita buat itu disebarkan kepada masyarakat dan masyarakat suka, masyarakat melihat, itu rasanya lega gitu, kayak apa yang kita buat itu diapresiasi oleh orang-orang. Mungkin orang-orang cukup sebel ya dengan iklan yang mungkin sering kali muncul di entah nonton TV tiba-tiba iklan, kita mau nonton YouTube tiba-tiba ada iklan muncul dulu yang harus kita tunggu baru bisa di skip, atau mungkin kita juga sering kali agak kesel lihat baliho-baliho atau papan reklama besar yang ada di jalan yang cukup mengganggu ya. Tapi dengan hal-hal seperti itu yang sederhana itu akan menarik perhatian orang-orang. Orang-orang tentu akan melihat apa sih yang isinya, apa sih iklan-iklan itu, yang mana itu kan menimbulkan brand awareness yang nantinya akan sangat berguna bagi klien kita dan bagi kita sendiri tentunya. Selain kita dapat perasaan lega itu tadi karena apa yang kita buat dilihat oleh orang, kita kan juga dapat untungnya gitu. Jadi ya bidang advertising ini sekarang kan merupakan bidang yang sedang cukup diminati oleh anak-anak muda, karena walaupun menyebalkan, orang-orang cukup sebel liatnya, tapi orang-orang yang punya industri atau usaha di bidang lain itu butuh yang namanya iklan. Mereka butuh untuk memasarkan produknya. Jadi mau bagaimanapun industri ini menurut saya merupakan bidang advertising ini merupakan industri yang akan terus dicari dan sangat dibutuhkan orang-orang. Terlebih lagi ini sangat mengasah skill kita dalam mengolah ide-ide kreatif dan juga nanti mengeksekusinya agar bisa diterima oleh masyarakat.